Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Minggu 11 September 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, sejumlah tenaga kesehatan di Kota Bogor disuntik vaksin booster tahap kedua. Polisi bagikan 1.000 paket sembako pada warga terdampak langsung kenaikan BBM. Kota Bandung dilanda hujan deras yang menyebabkan kemacetan parah. Saudara, selain ketiga informasi utama tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat juga akan mengisi Jawa Barat hari ini. Kali ini bersama saya Gilang Hafidzi, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita pertama. Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Bogor Utara, Kota Bogor, mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 keempat atau vaksin booster kedua. Diharapkan suntikan vaksin booster ini bisa membuat para tenaga kesehatan tetap sehat selama bertugas dalam melayani masyarakat. Tenaga kesehatan di Kota Bogor mulai disuntik vaksin booster yang dilaksanakan di Puskesmas Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemberian vaksinasi dosis keempat ini bagi tenaga kesehatan tersebut dilakukan secara bertahap, sementara vaksin yang digunakan adalah jenis Pfizer. Vaksinasi ini diberikan kepada tenaga kesehatan karena mereka yang telah mendapatkan vaksin ketiga dalam rentan waktu 6 bulan. Vaksinasi keempat atau booster kedua ini dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan penunjang kesehatan yang sebelumnya sudah menjalani vaksin ketiga. Ya, di Puskesmas Bogor Utara memang kita sedang berlangsung kegiatan pemberian vaksinasi dosis keempat atau booster kedua untuk para nakes. Memang bukan hanya nakes saja, tapi seluruh staf yang memang bekerja di Puskesmas Bogor Utara seluruhnya wajib mendapat vaksinasi booster kedua. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sebanyak 12.000 tenaga kesehatan di Kota Bogor akan mendapatkan vaksinasi booster kedua. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat melakukan pemusnahan barang bukti berupa bendera Negara Islam Indonesia atau NII dan barang bukti lain hasil tindak kejahatan yang sudah mendapatkan putusan tetap atau inkrah dari pengadilan. Total ada 95 kasus yang terjadi selama tahun 2022 ini. Kejaksaan Negeri Garut bersama unsur Forkopimda musnahkan ratusan jenis barang bukti hasil kejahatan yang terjadi selama kurun waktu 5 bulan. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa narkoba psikotropika, senjata tajam, senjata api, obat-obatan terlarang, serta barang bukti kejahatan pidana umum lainnya. Yang paling menonjol yakni bendera Negara Islam Indonesia atau NII yang sempat viral dan menjadi perhatian aparat penegak hukum, di mana yang mengaku jenderal di Negara Islam Indonesia telah divonis hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut. Barang-barang kejahatan ini, seperti bendera NII, dimusnahkan aparat penegak hukum dengan cara dibakar. Kurang lebih ada 95 perkara atau kasus yang sudah inkrah dan kami laksanakan pemusnahan barang buktinya. Tetap masih narkotika dan psikotropika yang paling utama. Dalam pemusnahan barang bukti ini, kasus narkoba paling banyak, disusul kemudian penyebaran uang palsu, serta barang bukti penyebaran ajaran NII. Demikian dilaporkan Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Saudara, petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Purwakarta, petugas Bea Cukai, dan petugas Subdenpom melakukan operasi gabungan rokok ilegal. Pada operasi ini berhasil disita rokok-rokok ilegal yang diperjualbelikan. 3 hari terakhir, petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Purwakarta, petugas Bea Cukai, dan Subdenpom menggelar sosialisasi pencegahan perdagangan rokok ilegal di 6 kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil sidak ke sejumlah kios penjual rokok selama 3 hari terakhir, petugas gabungan berhasil menyita rokok tanpa cukai atau rokok ilegal.
Biasanya rokok ilegal selain tanpa cukai juga harganya lebih murah dan isi rokoknya banyak. Apa bea cukainya ada nggak biasanya kalau yang ilegal? Nggak ada bea cukai itu nggak ada. Cuman ya saya lihat itu dari konsumen nggak punya. Oh, Kita kayak gitu, Pak. Dari harga juga udah curiga. udah curiga. Kegiatan operasi ini berlangsung selama 3 hari di 6 kecamatan. Untuk jumlah barang bukti rokok ilegal hasil penyitaan, kewenangannya ada di pihak Bea Cukai. Sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai, kewenangannya ada di rekan-rekan Bea Cukai. Jadi bebek yang disita itu berita acara dan barangnya disimpan di rekan-rekan Bea Cukai. Dengan adanya sosialisasi pencegahan peredaran dan perdagangan rokok ilegal ini, para pedagang diharapkan lebih berhati-hati hingga terhindar dari jeratan hukum yang berlaku. Demikian dilaporkan Alex Supriyadi, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya. Di Cirebon, polisi bagikan 1.000 paket sembako. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Cirebon, Kota Jawa Barat membagikan 1.000 paket sembako kepada sopir angkutan umum dan warga yang terdampak penyesuaian harga BBM. Pembagian paket sembako itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Pembagian 1.000 paket sembako Polres Cirebon Kota ini dimulai dari Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Para sopir bus antar kota antar provinsi dan sopir angkot yang sedang menunggu penumpang diberikan bantuan sembako berisi beras dan minyak goreng. Selain itu, polisi juga turut membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Pembagian ini dilakukan dalam rangka program bantuan sosial Polri. Dengan sasaran pembagian bansos ini adalah warga yang terdampak penyesuaian harga BBM. Kita membagikan kebahagiaan kepada seluruh warga masyarakat Kota Cirebon, itu berupa pembagian sembako, berupa beras dan minyak, khususnya kepada supir-supir bis, baik itu antar kota atau provinsi, sopir elep, sopir angkot, terkait dengan penyesuaian harga BBM yang terjadi baru-baru ini. Bantuan paket sembako ini diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Saudara, pasca pemerintah menaikkan harga BBM, berbagai harga komoditas sayur di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat kembali mengalami lonjakan harga. Dalam satu hari, harga dapat naik hingga Rp10.000 hingga Rp15.000. Pasca pemerintah mengumumkan harga BBM subsidi naik, sejumlah harga komoditas sayuran mengalami kenaikan yang cukup drastis seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga komoditas sayuran ini mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Seperti harga cabai merah Tanjung yang sebelumnya dijual dengan harga Rp70.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting yang sebelumnya Rp70.000 kini melonjak menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah yang semula Rp35.000 kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini dikarenakan naiknya harga BBM sebab saat ini biaya ongkos pengiriman naik hingga 2 kali lipat.
Itu imbas dari kenaikan harga BBM? Iya, harga BBM. Ya kalau bisa mah diturunin lagi lah. Menjerit rakyat kecil. Itu banyak keluhan dari warga, Ya Bu? iyalah, pasti terdampak itu. Yang ke pasar juga. Kadang mah bingung yang belanja juga. Banyak kan biasanya kan belanja kalau belanja sekilo bisa. Belanja banyak yang sedikit dikurangin. Soalnya hampir semua sekarang naik. Selain harga cabai, kenaikan harga pun terjadi pada harga beras yang saat ini naik 10 hingga 15 ribu per karung. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, ratusan emak-emak melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM layaknya mahasiswa. Dalam aksinya, emak-emak ini menyita perhatian pengendara karena dilakukan di bundaran Jalan Protokol Kiai Haji Abdul Halim. Aksi emak-emak melakukan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Aksi demonstrasi kali ini, ratusan emak-emak berjejer di Jalan Abdul Halim melingkari Tugu Bola Dunia Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sambil membentangkan spanduk dan membawa sejumlah poster. Poster-poster yang dibawa dengan beberapa tulisan, di antaranya, "Jangan sogok rakyat dengan BLT, BBM elit ekonomi sulit," bahkan ada juga emak-emak yang membawa poster "BBM naik gaji angger rungkad lur." Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, petugas kepolisian dari Polres Majalengka mengawal jalannya aksi demonstran tersebut. Peserta aksi, Dora Jatun, mengaku harga-harga naik imbas kenaikan BBM ini. Juga adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus memanage keuangan di keluarga gitu kan ya, dan itu sangat terasa sekali. Harga naik, transportasi naik, semua naik, dan terlebih lagi kita ketahui bahwa tadi angka kemiskinan di kita juga masih sangat tinggi gitu, dan dengan adanya BLT pun gitu ya, dan itu yang sering terjadi, bapak-bapak juga semua sudah ketahui bahwa BLT yang ada itu kadang tidak tepat sasaran gitu. Dalam aksinya, emak-emak menyatakan tidak setuju program BLT dikucurkan karena belum tentu tepat sasaran. Lebih baik menghapus BLT dan menurunkan harga BBM. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan segmen sorotan JHI usai jeda. Tetaplah bersama kami. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, pemerintah secara resmi sejak akhir pekan lalu telah membuat kebijakan menaikkan harga BBM yang disertai kebijakan pemberian BLT kompensasi kenaikan BBM pada warga yang kurang mampu. Di sisi lain, dampak kenaikan BBM kini mulai dirasakan warga dengan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Hal tersebut kami angkat dalam sorotan JHI sepekan kali ini. Berikut laporannya. Suatu kebijakan yang dibuat tentunya akan memiliki konsekuensi berupa dampak langsung terhadap masyarakat luas. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang telah dilakukan pada akhir pekan lalu. Setidaknya ada dua sektor yang terdampak langsung dari adanya kenaikan harga BBM, yakni sektor ekonomi dan transportasi. Pada sektor ekonomi, naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok kini mulai dirasakan oleh warga masyarakat dengan alasan harga sembako naik karena adanya kenaikan ongkos kirim barang ke pasaran. Sementara pada sektor transportasi, mau tidak mau, tarif angkutan yang umumnya digunakan oleh warga masyarakat juga ikut naik sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM ini.
Hal ini memang cukup logis karena transportasi memerlukan suplai BBM yang apabila BBM naik, maka tentunya tarif angkutan pun akan naik juga. Atas kondisi tersebut, warga terutama mahasiswa pun selama sepekan ini termasuk di Jawa Barat masih terus menyuarakan bahkan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM ini dan mengembalikan harga BBM ke harga semula sebelum kenaikan. Adanya tuntutan penolakan tersebut nampaknya tidak membuat pemerintah bergeming untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Dengan sejumlah alasan, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga BBM ini, terutama yang menyangkut BBM bersubsidi, semata-mata didasarkan agar kondisi APBN tidak terus-menerus terbebani oleh anggaran subsidi BBM yang banyak tidak tepat sasaran. Salah satu kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pasca kenaikan harga BBM ini adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai BLT kompensasi kenaikan BBM yang anggarannya bersumber dari sebagian anggaran subsidi BBM. Realisasi dari penyaluran bantuan tersebut pun nampak mulai terlihat di kantor-kantor pos termasuk di Jabar. Antrian warga yang akan mendapat bantuan ini menjadi pemandangan rutin setiap hari. Mereka rela antri dari pagi sampai siang hari untuk mendapatkan hak mereka menerima bantuan. Kebijakan menaikkan BBM yang biasanya sulit untuk bisa diimbangi dengan kebijakan menurunkan BBM tentunya juga kita harapkan disertai kebijakan jangka panjang yang lebih bisa memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi, sehingga masyarakat tidak selalu terpaku pada bantuan-bantuan langsung tunai yang sifatnya hanya sesaat. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya hujan deras landa Kota Bandung. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, hujan deras yang melanda Kota Bandung dan sekitarnya membuat sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Di antaranya Jalan Cibaduyut dan Kopo yang merupakan jalur penghubung menuju wilayah kabupaten. Kota Bandung dan sekitarnya pada Sabtu petang mengakibatkan ruas jalan utama penghubung wilayah Kota Bandung menuju kabupaten terendam banjir setinggi 40 cm. Salah satunya Jalan Kopo yang menjadi lokasi banjir. Puluhan kendaraan roda 2 yang nekat menerobos melintasi genangan air akhirnya mogok. Tingginya genangan air juga memaksa para karyawan pabrik yang berada di sekitar lokasi harus berjalan kaki melintasi banjir karena tidak bisa dilalui angkutan kota. Menurut keterangan warga, banjir yang melanda kawasan ini sudah 4 kali terjadi dalam kurun waktu sepekan terakhir. Selain air limpahan dari kawasan Caringin, banjir disebabkan oleh luapan air selokan yang berada di sepanjang Jalan Kopo akibat tersumbat sampah. Dari Pasar Caringin. Sering kejadian kayak gini, Kang? Oh, imbasnya ke sini. Genangan yang cukup tinggi serta derasnya arus air juga bahkan mengakibatkan seorang pengendara roda 2 terseret masuk ke dalam selokan. Sementara itu akibat banjir, arus lalu lintas di Jalan Kopo Bandung macet total lebih dari 3 jam. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, pasca kejadian laka maut di Bekasi, petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Bandung melakukan random check pada sejumlah bus yang akan menuju ke lokasi objek wisata, kendaraan yang tidak layak diputar balikan.
Mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di tempat objek wisata, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan Satlantas Polresta Bandung melakukan random check pada sejumlah bus yang mengangkut rombongan wisatawan dari luar kota. Sejumlah bus pariwisata ini terpaksa dihentikan sementara oleh petugas Dishub dan kepolisian untuk dilakukan pengecekan kelaikan jalan. Pengecekan diantaranya kelayakan suspensi, roda, sistem rem, sistem kemudi, lampu, dan fungsi-fungsi kendaraan lain. Petugas juga mengingatkan kepada para wisatawan untuk menggunakan kendaraan yang layak jalan agar tidak terjadi seperti kecelakaan maut di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Apabila ditemukan bis yang tidak layak jalan, kepolisian dan Dinas Perhubungan menyuruh bis untuk putar balik atau diganti dengan bis yang layak jalan. Sebab kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan memiliki kontur jalan yang menanjak. Kami hari ini melaksanakan kegiatan ram check atau random pengecekan. Jadi kami mencoba melakukan uji kelaikan operasional kendaraan, khususnya kendaraan-kendaraan besar dan juga kendaraan angkutan. Angkutan ada dua, ada angkutan umum, ada angkutan orang, ada angkutan barang. Tidak hanya bis pariwisata, kendaraan-kendaraan angkutan barang juga ikut diperiksa kelayakannya. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan tempurung kelapa di Tasikmalaya, Jawa Barat terguling masuk jurang. Selain akibat jalan yang rusak, sopir truk diduga mengantuk hingga gagal mengendalikan kendaraan di jalanan licin. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Desa Sarimukti, Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah truk pengangkut tempurung kelapa terguling masuk jurang sedalam 4 meter. Beruntung laju truk terhalang pepohonan hingga tidak jauh terperosok. Meski sempat terjebak di balik kemudi, beruntung sopir dan kondektur lolos dari maut. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara di jalanan licin. Kondisi jalan yang rusak parah membuat kendaraan sulit dikendalikan hingga terguling. Proses evakuasi truk bernomor polisi Z9102MM berlangsung sulit. Warga harus memotong pohon yang menghalangi proses evakuasi. Berdasarkan keterangan dari supir sama pendes, ditemukan nomor satu faktor jalan, karena jalan sudah hancur. Kebetulan pengemudi agak ngantuk, akhirnya jalan licin melenceng ke sebelah kanan. Truk bisa diangkat setelah menggunakan kendaraan derek. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang sudah puluhan tahun rusak agar tidak banyak menimbulkan kecelakaan. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Saudara, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya, diantaranya pengenalan akademik. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, sebanyak 520 mahasiswa baru Universitas Sali Al-Aitam Unisal tahun akademik 2022-2023 mengikuti kegiatan pengenalan sistem akademik dan kampus yang akan menerapkan program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa barunya pada tahun akademik 2022-2023 ini akan diterapkan Universitas Sali Al-Aitam Unisal, Kabupaten Bandung. Untuk itu, sebanyak 520 mahasiswa baru Unisal tahun akademik 2022-2023 yang tersebar di 11 program studi yang dimilikinya mengikuti kegiatan pengenalan sistem akademik dan kampus Unisal. Kegiatan yang dihadiri Bupati Bandung ini, menurut Ketua Pembina Unisal, Haji Sali Iskandar, diharapkan dapat membekali mahasiswa barunya dan siap untuk mengikuti perkuliahan program Kampus Merdeka. Nah, oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, Universitas Sali Al-Aitam tetap maju, tetap bergerak, dan ini menjadi sejarah baru bagi kami karena baru pertama kali mendapatkan mahasiswa baru dan mengenai sudah ada 500 lebih. Ini satu modal dasar yang menurut kami harus kita syukuri. Kegiatan pengenalan sistem akademik dan kampus bagi mahasiswa baru Unisal ini akan diisi juga dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Badan Amil Zakat Jawa Barat memberikan kebahagiaan bagi ribuan penerima manfaat dengan memberikan voucher yang dapat ditukarkan dengan makan gratis, ganti oli gratis, hingga mendapatkan sembako gratis.
Rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Badan Amil Zakat Jawa Barat memberikan berbagai layanan kepada ribuan orang, dalam hal ini Muzaki. Layanan ini berupa pembagian voucher makan gratis, voucher ganti oli motor, voucher paket sembako, dan voucher kacamata gratis yang dipergunakan oleh 5.000 orang penerima manfaat. Wakil Ketua 4 Bidang SDM Administrasi dan Umum Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini dilaksanakan serentak di 6 kabupaten kota di Jawa Barat dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 5.000 orang. Harapan dibentuknya kegiatan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Penerimanya. Kuotanya kita tersebar ke beberapa kota yang tadi sudah disebutkan. Jadi tidak hanya satu di rumah makan ini. Jadi semuanya banyak, jumlahnya ratusan, dan itu juga tersebar di berbagai rumah makan. Dalam kegiatan ini hadir pula istri Wagub Jabar, Lina Marlina. Tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan ini Hari Pelanggan Nasional sebenarnya, tapi untuk Basnas Jabar disampaikan menjadi Hari Muzaki Nasional. Keren pisan kegiatannya, luar biasa hari ini yang tidak terpikirkan oleh saya, mungkin yang lain juga sama Bu Ike tadi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan mengajak lebih banyak pihak berkolaborasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Saudara, pasca pandemi COVID-19, sektor pariwisata di sejumlah daerah di Jawa Barat mulai bergeliat. Kondisi itu terlihat dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata setelah pemerintah melonggarkan dan mengizinkan destinasi wisata dibuka kembali. Sektor pariwisata salah satu yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Selain terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, banyaknya juga objek wisata yang tutup akibat dampak pandemi COVID-19 tersebut. Namun seiringnya waktu, sektor pariwisata mulai bangkit setelah pemerintah melonggarkan dan mengizinkan destinasi wisata untuk dibuka kembali. Pada awal tahun 2022 ini menjadi kebangkitan pariwisata di Jawa Barat, salah satunya di wilayah Kabupaten Subang. Geliat pariwisata pada awal tahun 2022 mulai terlihat. Sejumlah destinasi wisata mulai ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan, banyak juga para pelaku wisata yang baru tertarik untuk membuka usahanya di Kabupaten Subang. Sehingga kondisi itu bisa membangkitkan perekonomian dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Kegiatan diantaranya lomba kaulinan lembur, kemudian tari-tarian, kemudian di samping perlombaan-perlombaan yang sudah seperti biasa, panjat pinang dan lain-lain, itu sudah kita jalankan. Meski sudah diberikan kelonggaran dan diizinkan untuk buka kembali pasca pandemi, namun pemberlakuan pembatasan terutama terhadap destinasi wisata tetap diberlakukan. Kalau kebangkitan pariwisata ya di tahun ini, alhamdulillah, karena memang tahun ini adalah tahun kelonggaran, mungkin ya kelonggaran untuk sektor pariwisata, sehingga mulai bangkit kembali, mulai dibuka lagi semua potensi-potensi, semua daya tarik di Kabupaten Subang, khususnya industri pariwisata, dan dampak dari situ jumlah pengunjung pun meningkat. Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang menjadi primadona tujuan wisata. Demikian dilaporkan Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG Jawa Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gil Hafizi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.